Selamat pagi anak-anak hebat B3 yang ada di rumah. Salam Fransiskus Pace Ebene untuk kita semua pagi ini. Anak-anak hebat B3, pagi ini jumpa lagi dengan Bu Nela di acara pembelajaran online kali ini di hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Anak-anak hebat B3, pagi ini tema pelajaran kita masih tetap air, udara, api. Kemudian subtemanya tentang air dan topiknya adalah sumber air anak-anak pagi ini. Nah, pagi ini nanti Bu Nela akan ditemani oleh temannya Bu Nela yang akan menjelaskan tentang sumber air yang kita gunakan. Nah, anak-anak, sumber air itu ada air sungai, ada air tanah, ada mata air ya. Nah, itu. Jadi nanti anak-anak duduk yang baik, dengarkan, lalu nanti anak-anak bisa menyebutkan tema, subtema, dan topiknya. Baik anak-anak, selamat mendengarkan ya anak-anak. Pimpo akan menjelaskan 3 jenis sumber air yang bisa dipakai. Ada sungai, mata air, dan sumur. Pimpo mau kasih tahu dulu sobat, proses munculnya sumber-sumber air. Jadi, air laut, danau, dan sungai menguap terkena panas matahari. Kemudian, uap air membentuk sekumpulan awan yang terbawa angin ke pegunungan. Awan yang bertemu dengan udara dingin di atas berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi, sehingga lebih rendah dari daerah di sebelah kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air di pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih seperti di sini, sobat. Lalu, bagaimana ya jika air sungai kotor? Air yang kotor bisa diolah terlebih dahulu, sobat, agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang ayo cari tahu tentang sumber air yang kedua. Sekarang, Pimpo sedang berada di sumber air kedua, yaitu mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan, karena jenis sumber air ini bisa langsung kita konsumsi, sobat. Sudah tahu kan, sobat, 2 sumber air yang ada? Pimpo akan kasih tahu lagi nih sumber air yang terakhir. Sumber mata air terakhir adalah sumur. Sobat pasti sudah tidak asing dengan sumur. Di dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang dapat menyimpan air. Sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, akan menemukan air yang disebut air sumur. Nah, anak-anak baik, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang sumber air. Nah, sekarang saatnya Bu Nela mengajak anak-anak untuk belajar bersama. Tapi sebelum kita belajar, Bu Nela juga mengingatkan supaya anak-anak jangan lupa berdoa ya. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, supaya pelajaran kita pagi ini diberkati Tuhan, anak-anak semakin pintar ya. Nah, pagi ini kita akan menggunakan buku ini yang bertemakan air, udara, api ya anak-anak. Buku lembar kerja air, udara, api. Nanti kita buka halaman 2 anak-anak. Nanti lihat di sini halaman 2. Ini ya, halaman 2. Nanti anak-anak lihat dulu, disebutkan dulu ada kayu, ada korek, ini isi korek, ada payung. Kemudian di bawahnya lagi ada apa nih? Ada teko. Nah, kayu ini kita hubungkan, anak-anak lihat dengan sini. Ya, di atas sini ada apa ini? Yang atas ini ada awan yang turun hujan, kemudian ada api dan ada kayunya yang sedang terbakar. Kemudian ada apa lagi nih? Ada apa nih?
cangkir atau gelas, kemudian ada tempat korek nih anak-anak. Nah, nanti kita Bunel kasih contoh satu. Nah, di sini kayu. Kayu berarti pasangannya dengan ini api ya. Ini kayu yang apinya ini yang lagi terbakar nih. Jadi pasangannya ke sini. Kayu pasangannya ke sini. Lalu korek pasangannya kemana anak-anak? Korek ini pasangannya ke ini tempat koreknya ya. Nah, dan seterusnya ya anak-anak. Lalu diberi warna supaya kelihatan yang lebih bagus. Nah, itu tugas kita yang pertama anak-anak. Dan tugas yang kedua nanti anak-anak menggunakan buku itu yang ada stiker gambar ikannya. Jadi kita mau akan menyebutkan kata yang berakhiran L ya. Contohnya kapal. Nah, itu ya nanti jadi untuk anak-anak yang ada di rumah supaya dengarkan karena setelah ini kita juga akan video call bersama. Ingat anak-anak jadwalnya. Jadi saat Bunela panggil anak-anak, anak-anak sudah siap ya. Nah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa makan yang teratur, istirahatnya yang cukup, banyak minum air putih. Nah, lalu jangan lupa sering-sering cuci tangan. Nah, bila bepergian menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, itu pesan Bunela ya anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat. Salam Franciscus Pace e Bene.